anak-anak ibu, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak ibu, hari ini kita masih mempelajari tematik tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 5. Bukalah buku tematik tema 2-mu dan dengarkan penjelasan dari Bu Guru ya nak. Oke, langsung saja kita ke materi. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Peragakanlah teks percakapan berikut di depan kelas. Nah anak-anak ibu, karena pada saat ini kita masih pembelajaran daring, maka dengarkanlah ibu guru membacakan teks percakapannya ya nak. Oke? Selamat sore, Bu. Selamat sore juga Benny, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinya ada, Bu. Ada Benny, sebentar ya ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang? Iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu? Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak ibu, dari percakapan tadi kita disuruh untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Isinya yaitu Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk bermain ke rumah Edo. Yang kedua, bagaimana cara Benny bertamu? Mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nah, yang ketiga, bagaimana sikap Benny menurutmu? Sikap Benny yaitu baik dan sopan. Yang keempat, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Yaitu dengan berpamitan dengan ibu. Nah, begitulah anak-anak. Pertanyaan sekaligus jawaban dari percakapan yang telah ibu bacakan tadi. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, anak-anak ibu, dari bacaan tadi bahwa setiap benda itu memiliki kegunaannya masing-masing. Amatilah gambar di bawah ini, lalu sebutkan kegunaannya. Nah, anak-anak ibu, coba kita amati gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut ada kita lihat meja, sapu, lemari, minyak, buah, teh, sepatu, penggaris, roda, minuman kaleng, kursi, botol minuman, simpai, balon, dan juga tas. Nah, dari gambar-gambar ini memiliki kegunaannya masing-masing. Yang dimana meja kegunaannya adalah untuk meletakkan sesuatu atau juga dapat membantu kita untuk tempat kita menulis. Nah, gambar yang kedua itu yaitu ada sapu. Nah, sapu kegunaannya itu untuk membersihkan rumah.
Ada lemari, kegunaannya yaitu tempat menyimpan pakaian. Ada minyak, kegunaannya yaitu untuk memasak. Ada juga buah, kegunaannya yaitu untuk menyehatkan tubuh kita supaya tubuh kita bervitamin. Ada juga penggaris. Penggaris kegunaannya yaitu untuk membantu kita membuat garis tepi pada buku atau membantu kita untuk mengukur benda. Ada juga teh kopi, kegunaannya untuk kita minum. Nah, ada juga sepatu, kegunaannya yaitu untuk melindungi kaki. Ada kursi, yaitu gunanya untuk kita duduk. Ada balon, kegunaannya yaitu untuk bisa kita mainkan. Ada juga tas yang gunanya untuk tempat buku, pensil. Dan juga ada simpai untuk bisa kita mainkan. Nah, begitulah anak-anak, nama-nama benda dan juga kegunaannya. Lengkapi tabel berikut berdasarkan gambar yang telah kamu amati. Nah, dari gambar yang kita amati tadi anak-anak, kita sebutkan wujud benda apa itu. Nah, yang pertama yaitu sapu. Apakah itu wujud bendanya padat, cair, atau gas? Ya, sapu merupakan wujud benda padat. Penggaris juga anak-anak ibu wujud bendanya yaitu wujud benda padat. Begitu juga dengan lemari termasuk ke dalam benda padat. Meja juga seperti itu termasuk ke dalam wujud benda padat. Begitu juga dengan kursi. Nah, sirup apakah itu termasuk ke dalam wujud benda padat, cair, atau gas? Ya, kalau sirup itu termasuk ke dalam wujud benda cair. Udara dalam balon, apakah itu termasuk ke dalam wujud benda padat, cair, dan gas? Ya, udara dalam balon termasuk ke dalam wujud benda gas. Begitu juga dengan udara dalam ban sepeda termasuk ke dalam wujud benda gas. Kopi anak-anak termasuk ke dalam wujud benda cair. Begitu juga dengan susu termasuk ke dalam wujud benda cair. Nah, coba kita amati gambar berikut ini. Nah, dari gambar anak-anak ibu, apa yang sedang mereka lakukan? Bahwa Benny dan teman-temannya berpamitan untuk pulang dari rumah Edo. Nah, ada pertanyaannya. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Nah, yang mereka lakukan yaitu berpamitan kepada keluarga Edo. Nah, anak-anak ibu juga kalau bermain di rumah temannya harus berpamitan dulu kepada orang tua temannya sebelum pulang ke rumah. Yang kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Anak-anak ibu juga pasti pernah pergi bermain ke rumah temannya. Yang ketiga, kapan kita harus berpamitan? Saat pergi dari rumah dan juga saat pulang dari rumah orang lain. Nah, jadi anak-anak ibu, kalau kita pergi bermain ke rumah teman kita juga harus berpamitan dari rumah. Dan juga saat kita pulang dari rumah teman kita atau dari rumah orang lain, kita harus berpamitan. Yang keempat, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Supaya tidak kecarian dan orang tua tidak bingung. Nah, begitulah anak-anak pertanyaan dan jawaban dari gambar tersebut. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja, misalnya bermain di rumah teman. Nah, jadi anak-anak ibu, sikap untuk mematuhi aturan hendaknya kita lakukan di mana saja. Contohnya pada saat kita bermain di rumah teman maupun pada saat kita berada di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Jadi kalau ada peraturan kita harus mematuhinya. Yang kedua, permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Dalam permainan kita mengikuti aturan dalam permainan, maka permainan itu akan berlangsung dengan tertib. Yang ketiga, saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Nah, begitu juga anak-anak, kalau pada saat kita bermain di rumah teman kita,
Aturan-aturan yang ada di rumah teman kita itu harus kita patuhi. Contoh ketika bermain di rumah teman. Nah, ini adalah beberapa contoh aturan pada saat bermain di rumah teman. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Nah, sebelum kita meminjam mainan teman kita itu, terlebih dahulu kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada teman kita. Jangan asal kita ambil saja mainannya tanpa meminta izin terlebih dulu. Nah, yang kedua, tidak curang saat bermain. Nah, dalam bermain juga anak-anak kita tidak boleh bermain curang. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Pada saat kita sudah siap, setelah kita selesai bermain, kita harus merapikan mainan kita. Jangan kita biarkan berantakan begitu saja di rumah teman kita. Tapi setelah kita bermain, mainannya harus kita rapikan lagi. Yang keempat, tidak masuk kamar tanpa izin. Begitu juga dengan ini anak-anak. Kalau kita bermain di rumah teman kita itu, kita tidak boleh sembarangan masuk ke kamar orang lain tanpa izin. Kita tidak boleh masuk ke kamar teman kita itu atau orang tua teman kita itu tanpa izin. Yang kelima, masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Nah, pada saat kita mau bermain ke rumah teman kita, terlebih dahulu kita harus mengucapkan salam. Nah, yang keenam, bermain jangan lupa waktu. Dalam bermain juga anak-anak kita tidak boleh lupa waktu, karena bermain itu juga ada batas waktunya. Yang ketujuh, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Kita sudah siap bermain dengan teman kita, kita harus berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua teman kita itu sebelum kita pulang ke rumah. Nah, yang terakhir yaitu meminta izin jika pergi bermain. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi anak-anak, sebelum kita pergi bermain ke rumah teman kita juga harus meminta izin atau berpamitan kepada orang tua kita supaya orang tua kita itu tidak khawatir dan juga tidak kecarian pada saat kita pergi dari rumah. Nah, inilah anak-anak contoh aturan ketika kita bermain di rumah teman. Manfaat mematuhi aturan. Nah, jadi anak-anak Ibu, ada juga manfaat dari kita untuk mematuhi aturan. Yang pertama itu, hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Nah, kalau kita selalu mematuhi aturan, maka hidup kita menjadi lebih nyaman dan juga lebih teratur. Nah, yang kedua, bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan juga menyenangkan. Yang ketiga juga, kita disenangi banyak teman. Contohnya, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang, mainan juga tidak menjadi cepat rusak. Nah, begitulah anak-anak manfaat dari mematuhi aturan. Sebaliknya juga anak-anak, ada juga akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan. Yang pertama itu, kita akan dijauhi teman. Nah, kalau kita dalam bermain itu, kita bermain curang atau kita bermain ingin menang sendiri, maka kita akan dijauhi teman atau teman kita itu tidak akan suka lagi berteman dengan kita karena kita bermain dengan curang. Nah, yang kedua, permainan menjadi kacau. Contohnya, Rani bermain boneka dengan curang. Akibatnya teman-teman Rani tidak mau bermain dengan Rani karena Rani suka bermain curang. Nah, begitulah anak-anak akibat tidak mematuhi peraturan. Jadi ada manfaat dan akibat kalau kita mematuhi aturan dan juga tidak mematuhi aturan. Beni dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Beni dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Nah, di sini ada kolom kosakata anak-anak. Nah, di sini kita disuruh untuk membantu Udin untuk mencari kosakata pada kotak tersebut. Nah, di sini sudah ada satu contoh kata yang terdapat dalam kotak, yaitu kata sapu. Nah, coba kita lihat lagi kata apa yang dapat kita temukan dalam kotak tersebut. Ya, ada kata udara, ada juga kata meja. Apakah ada lagi anak-anak? Ya, masih ada, yaitu ada kata boneka. Nah, apakah masih ada lagi anak-anak Ibu?
Iya, masih ada, yaitu air. Nah, coba kita perhatikan, apakah masih ada yang bisa kita temukan kosakatanya? Nah, Ibu rasa hanya itu saja yang dapat kita temukan kosakata dalam kotak tersebut anak-anak. Jadi ada lima kosakata yang kita temukan dalam kotak tersebut, yaitu sapu, meja, udara, boneka, dan air. Bacalah percakapan berikut bersama temanmu. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan, jika dalam permainan tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu? Yap, benar. Jadi, menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Ya, benar sekali Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, begitulah anak-anak percakapan antara Beni dan Ibu. Coba kita amati gambar berikut ini. Tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar. Coba kita amati gambarnya. Nah, pada gambar tersebut ada seorang anak bermain sepeda dengan kencang. Nah, apakah pendapatmu? Apakah pendapatmu tentang gambar tersebut, anak-anak? Nah, kalau pendapat ibu guru, yaitu kita boleh naik sepeda, tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat karena sangat membahayakan. Kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Nah, jadi anak-anak ibu, kita kalau naik sepeda itu jangan kencang-kencang atau terlalu cepat, karena itu akan sangat membahayakan kita. Kita bisa jatuh atau juga kita bisa menabrak orang lain. Nah, kalau pendapat ibu guru, kita bisa naik sepeda tapi tidak boleh kencang-kencang. Nah, gambar yang kedua. Wah, ini gambarnya adalah seorang anak membuang sampah sembarangan. Bagaimana menurutmu anak-anak? Nah, kalau pendapat ibu guru, yaitu sikap anak ini tidak boleh ditiru. Karena membuang sampah sembarangan itu sikap yang tidak baik. Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah lingkungan kita menjadi kotor. Orang lain juga bisa jatuh terpeleset dan bisa menyebabkan banjir. Nah, jadi anak-anak ibu, sikap dari gambar ini tidak boleh kita tiru. Jadi kalau ada sampah kita lihat, kita harus membuangnya ke tempat sampah. Anak-anak ibu juga tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah kulit pisang. Bisa jadi nanti juga membahayakan orang lain. Orang lain bisa terpeleset dan jatuh. Jadi menurut ibu guru, kita tidak boleh meniru sikap seperti gambar tersebut ya nak. Nah, yang ketiga, gambarnya adalah seorang anak membantu ibunya memasak di dapur. Bagaimana menurut anak-anak ibu? Kalau menurut ibu guru, sikap anak ini perlu dicontoh untuk selalu membantu orang tua. Kita bisa juga belajar memasak dari ibu. Nah, jadi anak-anak ibu, sikap ini juga perlu kamu contoh, yaitu membantu orang tuamu. Bisa juga membantu ibu memasak di dapur, supaya kamu juga bisa belajar memasak dari ibu, supaya pekerjaan juga kalau kita saling membantu, pekerjaan akan cepat selesai dan lebih ringan. Nah, gambar yang keempat, yaitu gambar seorang anak merapikan tempat tidur. Hayo, siapa di sini anak-anak ibu yang kalau bangun tidur suka merapikan tempat tidur? Nah, tentunya harus seperti ini anak-anak ibu. Kalau kita bangun tidur itu terlebih dahulu kita harus merapikan tempat tidur kita. Bagaimana menurut pendapatmu nak? Kalau ibu guru, sikap anak ini perlu dicontoh untuk merapikan tempat tidur kita setelah bangun tidur. Manfaat kegiatan itu menjadikan kamar kita bersih dan rapi.
Oke anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang ibu jelaskan pada hari ini dapat anak-anak ibu pahami dan mengerti. Apabila pada pembelajaran kita hari ini ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ibu secara pribadi lewat WA, atau boleh juga ditelepon ibu guru ya nak. Oke, kamu juga harus selalu mengulang-ulang video pembelajaran kita ini dan juga membaca bukumu di rumah supaya kamu tetap ingat apa materi pembelajaran kita yang sudah berlalu maupun yang sudah kita pelajari. Oke anak-anak ibu, sekarang tugasmu di rumah ada 3. Tulislah tugasmu ini di buku latihan tematikmu dengan tulisan tegak bersambung yang rapi dan bersih ya nak. Oke, tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Dadah.